Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal pengetahuan Islam. Kali ini kita akan membahas tips dan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan puasa Ramadan. Bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang paling dinanti oleh seluruh umat Islam di dunia. Di dalamnya dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah karena segala pahala yang dikerjakan akan dilipat gandakan. Salah satu ibadah utama bulan Ramadan yang harus diperhatikan adalah puasa sebulan penuh. Bila dilakukan dengan sempurna, akan mendapatkan gelar maupun predikat takwa seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Untuk menggapai predikat tersebut, seorang muslim harus berupaya memperhatikan etika dalam menjalankannya, termasuk mengikuti segala anjuran yang diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Petunjuk puasa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah petunjuk yang paling sempurna, paling mengena dalam mencapai maksud, serta tips paling mudah penerapannya bagi segenap jiwa. Di antaranya ada yang wajib dan ada pula yang sunnah. Berikut ini beberapa di antaranya. Pertama, mengakhirkan sahur. Berupaya sedapat mungkin untuk sahur dan menundanya hingga di penghujung waktunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Makan sahurlah kamu, karena sahur itu mengandung berkah." Jadi, sahur adalah makanan yang penuh dengan berkah dan sekaligus menyalahi kebiasaan ahlul kitab. Dan sebaik-baik makanan sahur adalah kurma. Kedua, menyegerakan berbuka. Etika berpuasa yang kedua adalah segera berbuka bila telah sampai waktunya. Karena Rasulullah bersabda, orang-orang akan masih mendapat kebajikan selagi mereka segera berbuka. Dan iftar atau berbuka dengan memakan beberapa buah rutop atau kurma basah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Anas, ia menuturkan, Rasulullah itu biasanya berbuka sebelum melakukan sholat dengan makan beberapa rutop. Dan jika tidak ada rutop, maka kurma kering. Dan jika tidak ada kurma kering, maka beliau meneguk beberapa teguk air minum. Dan sesudah iftar, hendaknya mengucapkan bacaan seperti yang disebutkan di dalam hadis Ibnu Umar, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila telah berbuka mengucapkan, "Hilanglah dahaga, urat-urat pun menjadi basah, dan pahala pun pasti insya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ketiga, menghindari rafas. Selanjutnya dalam menjalankan ibadah puasa hendaklah ia menghindari rafas. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila pada hari seseorang di antara kamu berpuasa, maka janganlah ia berbuat rafas. Rafas adalah jatuh di dalam perbuatan maksiat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan tetap melakukannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menghiraukan orang itu meninggalkan makanan dan minumannya atau berpuasa.
Dan hendaklah orang yang berpuasa meninggalkan semua perbuatan haram, seperti menggunjing, perkataan jorok, dan dusta, karena perbuatan haram tersebut dapat menghapus seluruh pahala puasanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa, ia tidak mendapatkan apapun dari puasanya selain rasa lapar belaka. Keempat, mengurangi aktivitas sia-sia. Dan di antara hal yang dapat mengurangi pahala kebajikan dan mendatangkan dosa-dosa adalah sibuk dengan nonton perlombaan, film-film sinetron, pertandingan, nongkrong yang tidak berguna, mondar-mandir di jalan bersama rekan-rekan buruk yang suka menyia-nyiakan waktu, mobil-mobilan, berdesak-desakan di trotoar dan lorong-lorong, bermalas sholat malam, zikir, dan ibadah. Bagi kebanyakan orang, menjadi bulan Ramadan menjadi bulan tidur di siang hari agar tidak merasa lapar yang menyebabkan terabaikannya sholat wajib dan sholat berjamaah. Kemudian, di malam hari yang ada hanya senda gurau dan tenggelam di dalam lembah nafsu syahwat. Bahkan, sebagian mereka ada yang menyambut bulan Ramadan dengan keluh kesah, karena akan kehilangan berbagai kelezatan, dan sebagian lagi ada yang berpergian di bulan Ramadan ke negeri orang-orang kafir untuk menikmati liburan panjangnya. Dan yang lebih fatal lagi adalah banyaknya kemunkaran terjadi di masjid, seperti banyaknya wanita yang datang ke masjid dengan tabaruj atau perhiasan dengan dandan kecantikan dan parfum. Bahkan, Baitullah pun tidak luput dari bencana ini. Sebagian di antara mereka ada yang menjadikan bulan suci Ramadan sebagai musim untuk berleha-leha, tidak butuh kepadanya, dan sebagian lagi ada yang bermain dengan sesuatu yang membahayakan, seperti petasan dan kembang api. Ada juga yang sibuk bertransaksi di pasar dan shopping di swalayan dan supermarket. Dan ada pula wanita-wanita yang sibuk dengan menjahit pakaian dan mengumpulkan berbagai mode pakaian serta mengoleksinya pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, yang merupakan hari-hari kemuliaan Ramadan, hingga membuat banyak orang lalai dan tidak sempat untuk meraih pahala dan kebajikan. Kelima, menahan amarah dan emosi. Hendaknya tidak berteriak-teriak, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan jika ada seseorang yang menyerangnya atau memakinya, maka hendaklah ia atau orang sedang berpuasa mengatakan, "Aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa." Yang pertama, sebagai teguran bagi dirinya sendiri, dan yang kedua, sebagai teguran bagi lawannya. Orang yang memperhatikan kepada moralitas kebanyakan orang-orang yang berpuasa akan menemukan lawan dari akhlak mulia di atas. Maka wajib bagi kita mengendalikan nafsu dan selalu menjaga ketenangan. Namun yang Anda lihat adalah sebaliknya. Keenam, tidak makan berlebihan. Etika puasa selanjutnya adalah tidak terlalu banyak makan, karena hadis mengatakan, tiada bejana yang dipenuhi oleh manusia yang lebih buruk daripada perutnya. Hanyalah orang yang berakal yang makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Dan sebaik-baik makanan adalah yang membantu, dan seburuk-buruknya adalah yang menyibukkan.
Betapa banyak manusia yang tenggelam di dalam pembuatan berbagai macam makanan, hingga menyita banyak waktu kaum ibu di rumah dan para pembantu sampai membuat mereka lalai beribadah. Bahkan, uang yang dihabiskan untuk membeli bahan-bahan makanan jauh lebih besar daripada biasanya. Dengan demikian, bulan puasa menjadi bulan memupuk lemak dan berbagai penyakit pencernaan. Makan bagaikan orang yang tidak pernah makan dan minum, seperti orang yang tidak pernah minum. Lalu, apabila bangkit untuk sholat atau tarawih, kemalasan pun menyelimutinya. Sampai ada sebagian mereka yang meninggalkan sholat tarawih pada rakaat yang pertama. Dan yang terakhir, ketujuh, mendermakan ilmu, harta, kemuliaan, badan, dan akhlak. Di dalam Sahih Al-Bukhari Muslim diriwayatkan dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan manusia yang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi apabila di bulan Ramadan ketika beliau ditemui oleh Jibril. Jibril biasanya menemui Nabi pada setiap malam di bulan Ramadan. Disitulah Jibril mentadaruskan Al-Quran kepada beliau. Sungguh, Nabi lebih dermawan dengan kebaikan daripada angin yang bertiup kencang. Memadukan puasa dan memberikan makanan itu merupakan faktor yang menyebabkan pelakunya masuk surga. Sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, sesungguhnya di surga itu ada kamar-kamar yang luarnya terlihat dari dalam, dan bagian dalam tampak dari luar, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang memberikan makanan, memperlembut pembicaraan, menyambung puasa, dan sholat di malam hari di waktu manusia sedang istirahat. Dan sabda beliau, barang siapa yang memberi buka puasa kepada seorang yang berpuasa, maka ia memperoleh sebesar pahalanya dengan tidak berkurang sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, yang dimaksud memberinya makanan untuk berbuka puasa adalah sampai orang itu kenyang. Para kaum salaf banyak yang lebih mementingkan kaum fakir miskin daripada diri mereka sendiri dengan memberikan persediaan buka puasa yang mereka miliki kepada mereka. Seperti Abdullah bin Umar, Malik bin Dinar, Ahmad bin Hanbal, dan lain-lainnya. Dan Abdullah bin Umar tidak berbuka puasa kecuali bersama anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan kita tentang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.